Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Ruby Opa Batur. Nah, kali ini saya ingin nunjukin gimana caranya menetaskan artemia buat nanti untuk pakan ini ya, untuk pakan burayak. Bisa pakai apa aja sih, untuk apa aja maksudnya. Cuma saya ini lagi saya kasih untuk pakan mas koki gitu ya. Kalau misalkan kalian punya burayak lagi netesin apa jenis ikan yang lain, ya bisa juga pakai ini. Nah, artemianya itu seperti ini. Ini artemianya nih yang buat nanti ditetesin ya. Ini artemianya. Alat yang kita butuhin sederhana aja. Pertama kita butuh botol bekas sama tali nanti buat ngegantungnya. Botol bekas, tali, penutup. Ini kenapa Bang ditutup? Nah, ini ditutup buat nanti biar kalau misalkan nanti dia di sini sudah netes artemianya, si cangkang kan di atas, si artemianya di sini. Karena dia lebih suka cahaya kan, dia akan ke bawah di sini ngumpulnya. Jadi dia akan memisah cangkang dengan artemianya. Terus langkah selanjutnya itu, nah ini tutup botol, tutupnya kan botol yang tadi. Ini potong sesuai aja, sesuai kalian mau, sesuai kebutuhan kalian lah intinya. Nah, ini tutupnya saya bolongin tuh, dibolongin kan tutupnya. Kenapa saya bolongin? Buat masukin ini nih, ini teh sambungan untuk selang aerator. Jadi nanti ini teh selang aeratornya masuk ke sini nih. Dan posisinya ngebalik gitu kan, dibalik ini. Nah, buat nanti pembedahannya juga gampang. Ini selang aerator. Nah, sambungan ini kalian bisa cari di toko ikan hias atau misalkan cari online murah, nggak nyampe berapa duit, pokoknya murah lah yang ini. Nih yang ini nih. Terus nanti bolongin ininya itu bisa pakai paku dipanasin, masukin, dicoblos gitu biar dia bolong. Baru masukin sambungan ini selang aerator, jangan lupa dilem tuh. Saya dilem luar sama dalamnya tuh, biar dia nanti nggak bocor kalau misalkan udah diisi air ditetesin gini. Kayak gini ya. Baru kita praktek. Nah, langkah selanjutnya kita gantung peralatan yang tadi udah kita buat ya. Kita gantung aja, baru kita isi air. Volume isi airnya sampai dia melewati ini nih, penghalang buat nanti dia ini. Jadi kan nanti si artemianya itu kan di bawah. Nah, airnya setinggi lebih dari namanya itu kertas nasi gitu, cuma jangan terlalu full juga. Pokoknya lebih dari kertas nasinya aja biar nanti si artemia kalau misalkan udah netes dia ke bawah gitu ya. Selanjutnya kita nyalain aerator. Nah, aerator kan ini dari bawah gitu kan, jadi kan dia airnya ini ya, ada gelembung udara dari bawah. Nah, kita masukin garamnya bisa pakai garam ikan atau pakai garam dapur juga bisa. Ini saya cuma pakai garam dapur aja sih. Kita masukin setengah sendok agar. Kalau misalkan kalian nggak ada sendok kayak gitu, pakai sendok teh juga nggak apa-apa, setengahnya sendok teh. Didiamin dulu sampai dia larut. Nah, setelah larut baru kita eksekusi, kasih artemianya kita masukin. Ini artemianya yang tadi saya udah liatin, kita masukin aja ke dalam tempat penetasan artemia. Banyaknya cuma setengah sendok kecil gini ya, segini aja cukup. Ini pun udah lumayan banyak segini, cuma tergantung keperluan kalian sih. Kalau misalkan emang kalian banyak burayak tuh, 1 sendok full itu juga nggak apa-apa sih, masih bisa netes. Cuma saya pakai sedikit aja karena emang burayaknya nggak terlalu banyak. Kita masukin semuanya. Nah, setelah dimasukin ke sini, kita tinggal nunggu sekitar sehari.
24 jam. 24 jam itu udah ada yang netes. Cuma kalau misalkan emang mau lebih bagus itu jangan 24 jam, tapi 1,5 hari. 1,5 hari itu dia udah bagus banget, udah netesnya full gitu. 24 jam udah netes. Cuma kalau menurut saya yang udah saya alamin itu, nah ini yang 1 hari 12 jam gitu. Jadi 1,5 hari lah masuknya. Nah nanti kelihatan nih, kalian bisa perhatiin tuh. Ini yang gerak-geraknya itu adalah artemianya gitu ya. Nah si artemia kan tuh dia kan pada turun ke bawah. Kenapa saya tadi disaranin ditutup itu, artemianya kan dia lebih senang ke cahaya, jadi dia turun ke bawah nih, artemia nih turun ke bawah. Jadi di atasnya itu tetap si cangkangnya di atas, si artemianya di bawah. Contohnya tuh seperti ini nih, tuh ini artemianya tuh banyak kan, untuk ukuran segitu juga udah banyak banget tuh. Jadi posisinya itu si artemia di bawah, si cangkang di atas. Nah bentuk artemianya tuh seperti ini tuh teman-teman, kecil-kecil banget kan. Ini tuh bagus banget buat burayak gitu kan. Karena kenapa saya bilang bagus, karena dia tuh kan pakannya pakan hidup gitu, ketimbang kita pakai pakan mati gitu atau pakan biasa. Itu kasarnya lebih bagus inilah, dia bisa mengandung protein ataupun sejenisnya gitu ya. Kalau misalkan emang kalian gak mau pakai artemia pun masih ada solusinya. 2 solusi lagi, bisa pakai kuning telur, bisa pakai fengli gitu. Terus ini udah saya ambil dari tempat yang tadi, udah saya panen lah kasar, lewat selang yang tadi saya udah jelasin. Dicopot aja, baru kasih wadah. Udah gini kan banyak tuh, tinggal nanti kita masukin aja ke akuariumnya gitu. Akuariumnya nanti kita masukin ke sini, baru kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah mereka rakus atau tidak gitu ya. Nah kita masukin ke dalam akuarium perlahan-perlahan tapi sampai habis, biar dia nggak terlalu jatuhnya nggak jauh-jauh gitu ya. Kita masukin 1 titik aja, nanti juga dia akan nyebar sendiri. Nah setelah dimasukin seperti ini, baru kita tinggal lihat proses si burayak ini makanin artemianya. Udah seperti ini, kalian bisa lihat tuh burayaknya tuh dia langsung nyamperin si artemianya ya tuh. Jadi emang karena si artemia itu gerak, pakan gerak gitu ya, si burayak mas kokinya pun dia lebih agresif lagi gitu, lebih mau dan cepat buat ngelahap si artemianya tuh. Dan kalian bisa perhatiin si burayak mas kokinya pun udah merah-merah gitu, badannya tuh udah merah-merah, tandanya dia udah penuh sama artemianya gitu. Nah yang tadi saya buat itu cukup untuk sehari atau 2 hari kemudian. Jadi setelah kita masukin ke sini nih, setelah kita kasih makan, kita buat lagi yang baru sambil nunggu ini habis. Yang itu nanti kan ini habis nih, 2 hari dia habis.
Terus yang kita buat lagi itu dia udah netes gitu, tinggal putar aja gitu, putar-puterin terus sampai nanti dia ukurannya udah cukup untuk masuk ke dalam kolam pembesaran. Jadi udah gini tuh udah bagus banget buat burayak ikan Mas Koki. Oh ya, mungkin kalau misalkan menurut kalian ini ribet atau misalkan kalian malas untuk cara buat artemia seperti ini, bisa juga nanti pakai fengli ataupun kuning telur rebus yang saya udah jelasin tadi. Caranya nggak usah langsung dimasukin, ditaburin gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai kuning telur atau fengli, kalian masukin si fengli atau kuning telur rebus itu ke dalam botol. Botolnya itu dibolongin kecil-kecil ataupun 1 titik aja buat nanti disemprotin ke dalam akuarium. Jadi kocok nanti kalau misalkan mau pakai fengli ataupun mau pakai kuning telur rebus, dimasukin ke botol, kasih air dikit, kocok-kocok sampai dia benar-benar larut, baru nanti semprot-semprotin ke sini bet gitu. Cuma semprot-semprotin doang. Kayak gitu juga udah bisa. Cuma sekarang saya ngasih tahu untuk cara penetesan artemia, dan kalau misalkan ada yang mau pakai artemia tuh caranya harus seperti ini ya. Yang baik dan benar tuh harus seperti ini. Jadi mungkin untuk video sekarang itu aja, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya ke kolom komentar, tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, nanti insya Allah saya jawab di situ. Jangan lupa juga like video ini, subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian. Nah mungkin untuk sekarang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.